Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang sebelumnya, kami telah membantah pernyataan daripada Pak Mujiman dan Pak Khalid Basalamah berdasarkan hadis dan penjelasan dari para ulama. Sekaligus kami telah membongkar kecerobohan daripada Harry Pras berdasarkan kitab yang dikarang oleh ulama sanjungannya sendiri. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui videonya, silakan lihat di link yang sudah kami cantumkan dalam deskripsi. Ternyata video tersebut mendapat respon dari pengagum para sutat-sutat Wahabi. Dia masuk dalam kolom komentar video kami yang berjudul Khalid Basalamah dan Mujiman dikuliti santri NU. Nama akun komentator pembela Wahabi ini adalah Galerinya Wahyu. Mas Uye, baca syarahnya juga. Ya, Mas Uye bilang jangan menutupi ilmu. Ini kok banyak yang ente tutup-tutupin, lucu. Ya Allah, gimana ya musuh Wahabi itu? Dia yang zalim, tetapi ketika sudah dibantah, mereka itu merasa terdolimi, dizolimi oleh orang lain. Padahal mereka sebenarnya ya yang selalu nyerang-nyerang. Ternyata ketika dibantah berdasarkan kitab para ulama, ya mereka merasa dizolimi. Ya begini sudah. Atau jangan-jangan orang ini gak punya paketan atau apalah, atau nggak punya wifi atau apalah, sehingga tidak menonton video kami sampai selesai. Padahal dalam video tersebut kami sudah sangat jelas sekali ketika kami membantah pernyataan daripada Mujiman ataupun Bapak Khalid Basalamah. Mereka berdua itu mengatakan bahwasanya sholat duha itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan secara berjemaah. Gak ada contohnya, artinya gak dicontohkan oleh Nabi atau para sahabat. Padahal pernyataan tersebut jelas merupakan sebuah kedustaan. Dan kami sudah cantumkan sekaligus kami bacakan hadis di mana Rasulullah SAW itu pernah sholat duha berjemaah dengan sahabat. Bahkan para ulama menyatakan boleh sholat sunnah itu dilakukan secara berjemaah. Baik sholat sunnah yang tidak disyariatkan atau tidak disunahkan ataupun tidak dianjurkan berjemaah, ya tetap boleh dilakukan secara berjemaah, nggak dosa, nggak bid'ah. Tapi kalau musuh orang yang tidak mau menerima kebenaran itu repot. Meskipun sudah ada dasar hadisnya, sekaligus syarahnya sudah kami bacakan, masih saja menuntut syarah untuk dibaca. Ini kan bukti orang ini tidak nonton video kami sampai full, sampai selesai. Padahal kami sudah jelaskan itu. Dan yang lucu lagi, orang ini masuk di kolom komentar kami, yaitu video kami yang berjudul Wahabi yang menentang Aswaja yang disalahkan. Lah di video ini kami menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Harry Pras. Harry Pras itu kan berkata, kalian membenci Imam Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian, katanya ya. Justru para sutat-sutat Wahabimu itu yang malah sering menentang fatwa-fatwa yang sudah difatwakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan merayakan Maulid Nabi, mengagungkan Maulid Nabi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu mendapat pahala. Kalau belum jelas ya silakan tonton lagi videonya. Kami sudah cantumkan di deskripsi untuk link videonya. Silakan itu. Jadi perayaan Maulid Nabi mengagungkan hari kelahiran Nabi yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, pelakunya mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan mengagungkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan di dalam kitabnya bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Imam Ibnu Taimiyah juga yang menyatakan zikir menggunakan biji tasbih itu baik dan tidak makruh. Tetapi semua itu dibid'ahkan, disesat-sesatkan oleh kaum Wahabi. Wahabi sendiri yang menentang fatwa Imam Ibnu Taimiyah, akan tetapi ahli sunnah wal jamaah yang dianggap salah. Ini kan curang teman-teman. Tapi pemilik akun Galerinya Wahyu ini masih berkomentar membela ini ya. Dia berkomentar gini, mani batagul ilma liyubahya bil ulama ila akhirih ini ya. Lalu saya hanya mengingatkan Mas Uye agar tidak menjadikan konten hal-hal seperti ini. Ilmu itu lebih mulia daripada hanya jadi bahan konten menyerang dan wibah.
Mending bikin konten yang manfaat tentang amaliyah sehari-hari. Ya Allah, piye orang ini rek. Ini sudah. Ketika kami membantah, ketika ahli sunnah wal jamaah membantah tuduhan keji para wahabi, mereka bilang jangan ghibah, mendingan bikin konten yang manfaat. Justru karena ini bermanfaat bagi umat, apalagi ini memang tentang amaliyah sehari-hari umat, khususnya utamanya kaum Nahdien atau ahli sunnah wal jamaah secara umum, amaliyah mereka itu berdasarkan keterangan-keterangan para ulama, kok malah dianggap bid'ah, maka kami merasa harus dan wajib untuk membantah tuduhan keji para ustadz-ustadz wahabimu. Kenapa ketika kami membantah pernyataan ataupun tuduhan dari para ustadz wahabimu, kamu kok ingat tentang ghibah? Giliran para ustadz wahabimu, giliran youtuber wahabi menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain tanpa dasar, tanpa referensi, tanpa ilmu yang dalam, tanpa bahan bacaan yang banyak, Anda kok diam? Kenapa nggak ngomong jangan ghibah? Kalau memang tidak terima dengan bantahan kami berdasarkan ilmiah, berdasarkan kitab para ulama, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita diskusi. Kalau Anda tidak punya nyali untuk diskusi seorang diri, silakan ajak Pak Mujiman, silakan ajak Khalid Basalamah, silakan ajak Harry Pras. Lalu kemudian video ini sebarkan, share ke mereka, biar mereka punya nyali untuk berdiskusi dengan kami. Sani uye, takkan pernah mundur sejengkal pun kalau hanya untuk berdiskusi dengan mereka yang suka teriak-teriak bid'ah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ayo, monggo, Harry Pras mungkin punya nyali, ayo, atau Pak Mujiman, atau Khalid Basalamah, atau siapalah Wahabi itu. Mungkin Dzulkarnain El-Maduri itu, Al-Kaburi, ya. Ayo, silakan. Dia yang sudah berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i tentang jumlah sholat tarawih, ayo, monggo, kita diskusi aja. Kalau memang nggak terima, ya, masa sih sekian banyak daripada ustadz-ustadz Wahabi itu nggak ada yang punya nyali untuk diskusi? Masa nyalinya Wahabi itu cuma menyalah-nyalahkan orang lain, tapi nggak mau bertanggung jawab atas tuduhan kejinya? Ayolah, gentleman jadi orang. Anda itu kalau mau berbicara ghibah, baca keterangan-keterangan para ulama, dibaca. Ada ghibah yang justru hukumnya bisa wajib. Di antaranya apa? Di antaranya membongkar kesalahan, kebodohan orang-orang yang memang tidak layak berfatwa, tidak layak berceramah, tidak layak menghukumi, tapi dia kok nekat untuk berfatwa, kok nekat menyalah-nyalahkan. Yang ada dalil dibilang nggak ada dalil, yang nggak bid'ah dituduh bid'ah. Maka membeberkan kesalahan orang seperti ini, apalagi dia ngomong di medsos, dibalas dengan medsos, ini boleh dan bahkan bisa jadi wajib. Karena apa? Untuk menyelamatkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kebohongan yang katanya Nabi tidak pernah mencontohkan, padahal Nabi pernah mencontohkan. Ini harus dibantah pernyataan seperti ini. Kasihan orang awam seperti Anda ini. Kalau memang nggak terima, gentleman, ngajak diskusi. Apalagi kalau seumpama saya preteli ini Arabnya Anda itu yang ada harkatnya, kalau mau saya preteli, Anda tambah malu ini mas ya. Ya Allah, belajar lagi bahasa Arabnya ya, belajar lagi. Jangan cuma anak-anak ente ancum. Jangan itu aja ya, belajar bahasa Arab yang benar. Jangan kayak Khalid Basalamah itu sampai-sampai nggak hafal hadis kemudian tiba-tiba dia ngarang hadis sendiri. Akhirnya berantakan itu, kocar kacir, berantakan, sembarangan redaksi hadisnya. Ayo kami tunggu ya nyalinya, kami tunggu. Kalau tidak berani untuk diskusi dengan kami seorang diri, silakan aja. Itu sudah semua ustadz-ustadz wahabimu yang sudah kami bantah melalui video-video kami. Ajak sudah.
ya. Dan tema diskusinya ya tentunya ya itu sudah bantahan-bantahan kami itu sudah ya, kalau memang nggak terima atau memang punya nyali. Dan kami doakan semoga para ustadz-ustadz Wahabi yang sudah kami bantah di video-video kami, kalau memang tidak terima dengan kami, dengan bantahan kami, semoga Allah memberikan keberanian kepada mereka untuk diskusi dengan kami. Amin ya rabbal alamin. Hal ini kami lakukan karena satu, kasihan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mencari ilmu pengetahuan, akan tetapi sayang sejuta sayang yang mereka dapatkan adalah kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik.